Halo, saya adalah CPNS yang sedang mengikuti kegiatan pelatihan dasar yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara dan LPP Agro Nusantara. Saya, Ingrid Teresia Brubangun, dari Angkatan 23, Kelompok 3, dan pengampu materi Ibu Nurmayana Siregar, SE MSI. Kali ini, saya akan menyajikan video tentang mind mapping akuntabilitas dan nasionalisme. Pertama, mind mapping adalah alat berpikir kreatif yang mencerminkan cara kerja otak secara alami. Selanjutnya, akuntabilitas merujuk pada kegiatan setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya demi menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Terdapat 4 garis besar. Yang pertama adalah konsep akuntabilitas, yang kedua mekanisme akuntabilitas, yang ketiga akuntabilitas dalam konteks, dan yang terakhir adalah menjadi PNS yang akuntabel. Konsep akuntabilitas. Secara garis besar, aspek-aspek akuntabilitas, yaitu akuntabilitas adalah sebuah hubungan, membutuhkan laporan, berorientasi pada hasil, membutuhkan konsekuensi, dan memperbaiki kinerja. Fungsi utama akuntabilitas ada 3. Yang pertama adalah demokrasi, yaitu penyedia kontrol demokratis, konstitusional, pencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, serta peran belajar, yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Akuntabilitas publik ada 2. Yang pertama adalah akuntabilitas vertikal, yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Misalnya, pertanggungjawaban unit-unit kerja kepada pemerintah daerah. Yang kedua, akuntabilitas horizontal, yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, contohnya lembaga pemilihan umum yang independen. Tingkatan akuntabilitas secara piramida ada 5. Yang pertama, akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri sendiri seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Individu yaitu mengacu pada hubungan individu dengan lingkungan kerjanya. Ketiga, akuntabilitas kelompok mengacu pada kinerja sebuah institusi yang dilakukan atas kerjasama kelompok atau tim. Berikutnya, akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai. Dan yang paling atas ada akuntabilitas stakeholders, yaitu tanggung jawab organisasi untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Selanjutnya, mekanisme akuntabilitas. Terdapat 4 garis besar. Yang pertama adalah dimensi akuntabilitas, yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas birokrasi Indonesia ada 3. Yang pertama adalah perencanaan strategis, yang kedua kontrak kinerja, dan yang ketiga adalah laporan kinerja. Menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel dengan mempertahankan nilai kepemimpinan, integritas, keadilan, transparansi, tanggung jawab, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsisten. 5 langkah framework akuntabilitas. Yang pertama adalah tentukan tujuan dan tanggung jawab. Yang kedua, rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Berikutnya, lakukan implementasi, monitoring kemajuan. Selanjutnya, berikan laporan secara lengkap. Dan yang terakhir, berikan evaluasi dan masukan untuk perbaikan. Akuntabilitas dalam konteks. Yang pertama adalah konteks, transparansi, dan akses informasi. Yang kedua, informasi publik dan prinsip keterbukaan informasi. Yang ketiga, fraud dan perilaku korupsi. Yang keempat, penyimpangan dan penggunaan data dan informasi milik negara. Dan yang kelima adalah konflik kepentingan. Menjadi PNS yang akuntabel harus memperhatikan beberapa perilaku, diantaranya adalah: pertama, perilaku berkaitan dengan transparansi dan akses informasi, menghindari perilaku curang dan koruptif, perilaku terhadap penggunaan sumber daya milik negara, perilaku berkaitan dengan penggunaan data dan informasi pemerintah, perilaku berkaitan dengan konflik kepentingan, dan mengambil keputusan yang akuntabel. Nasionalisme merupakan semangat berbangsa dan bernegara, seperti tertuang dalam nilai-nilai luhur Pancasila, yang menjadi pedoman bagi aparat sipil negara untuk menjalankan fungsinya sebagai: yang pertama adalah melakukan pelayanan publik,
yang kedua pelaksana kebijakan pemerintah, dan yang ketiga adalah alat pemersatu bangsa. Terima kasih.